Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video kedua tentang penjelasan materi. Baiklah, yang keduanya adalah sistem manajemen kinerja. Sistem manajemen kinerja adalah pendekatan terstruktur untuk mengelola dan memantau kinerja individu, tim, dan organisasi secara keseluruhan. Sistem ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap bagian dalam organisasi dapat berkontribusi secara optimal menuju pencapaian tujuan strategis. Yang kedua, tujuan sistem manajemen kinerja adalah ada 5. Yang pertama, meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Yang kedua, menyelaraskan tujuan individu dan organisasi agar tercapai kesuksesan bersama. Yang ketiga, memberikan dasar evaluasi bagi pengembangan karyawan. Yang keempat, menilai kontribusi setiap karyawan terhadap tujuan perusahaan. Yang kelima, mendorong peningkatan kompetensi karyawan melalui pelatihan dan pembinaan. Baiklah, proses dalam sistem manajemen kinerja yang saya tangkap ada 6. Yang pertama, perencanaan kinerja. Yang kedua, pelaksanaan kinerja. Yang ketiga, pemantauan dan pengukuran kinerja. Yang keempat, penilaian kinerja. Yang kelima, umpan balik dan pengembangan. Yang keenam, penghargaan dan kompensasi. Baiklah, komponen utama sistem manajemen kinerja yaitu tujuan dan sasarannya adalah penetapan tujuan yang jelas dan dapat diukur. Indikator kinerja atau KPI menilai hasil kerja dan pencapaian. Yang ketiga, pengukuran kinerja, teknik dan alat untuk memantau pencapaian, misalnya skor, evaluasi, atau survei. Penilaian kinerja, proses evaluasi untuk menilai apakah tujuan tercapai. Umpan balik dan pengembangan, memberikan masukan dan merencanakan peningkatan kompetensi. Yang terakhir, penghargaan dan pengakuan, itu menyusun kebijakan penghargaan yang adil dan sesuai dengan pencapaian. Pendekatan dalam sistem manajemen kinerja ada 2, yaitu pendekatan tradisional, berfokus pada penilaian kinerja berbasis hasil dan efisiensi kerja. Dan selain itu ada pendekatan modern, menekankan pada pengembangan berkelanjutan, kolaborasi, serta penilaian berbasis kompetensi dan perilaku. Keuntungan menggunakan sistem manajemen kinerja adalah meningkatkan kinerja individu yang selaras dengan tujuan organisasi, identifikasi kebutuhan pelatihan, peningkatan motivasi dan kepuasan kerja karyawan. Yang terakhir, tantangan dalam sistem manajemen kinerja adalah ketidakjelasan tujuan dan harapan. Yang kedua, bias dalam penilaian. Yang ketiga, kurangnya komunikasi dan umpan balik yang efektif. Keempat, kesulitan dalam penetapan KPI yang relevan. Kesimpulannya adalah sistem manajemen kinerja yang baik akan membantu organisasi untuk mencapai tujuan strategis melalui peningkatan kinerja individu dan tim dengan perencanaan yang matang, pemantauan yang tepat, serta umpan balik yang konstruktif. Organisasi dapat menciptakan budaya kerja yang produktif dan berorientasi pada hasil. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.